Dulu boleh semuanya bangkit berdiri dulu. Oke, kita bangkit berdiri supaya kritisnya itu tidak menghampiri kita, tetapi justru kritis itu terhempas ke luar sana ya. Supaya kita lebih fokus lagi. Yuk kita bersama-sama, saya mengajak Bapak Ibu sekalian arahkan pandangan kita ke layar LED. Coba kita semuanya agar lebih fokus dan kita lebih konsentrasi lagi dan lebih antusias lagi untuk mengikuti seminar di sesi kedua dan juga ketiga. Yuk kita bisa lihat di layar LED. Kita bersama-sama, apa yang akan kita lihat di layar LED? Boleh? Bintang. Silahkan minum, minumannya sudah direfill kembali. Dengan kita ber-YMCA, kita harapkan Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa lebih semangat lagi. Semuanya semangat? Semuanya semangat? Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Alicia dan juga Bapak Ibu semuanya, para peserta Borneo Forum ke-8 tahun 2025. Semangat kita terus akan terjaga
Dan semangat yang ada bukan hanya dari kita di anggota GAPKI, tetapi semua unsur yang mendukung terselenggaranya Borneo Forum ke-8 di tahun 2025. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, salah satu dari perusahaan yang telah mendukung terselenggaranya Borneo Forum ke-8 tahun 2025 akan sharing sesuatu untuk kita semuanya agar kita mempunyai insight yang bisa kita dapatkan dan syukur-syukur kita bisa menjadi bagian dari perusahaan ini. Langsung saja Alicia. Baik, kepada Departemen Head Retail Funding BRI Region 14 Kalimantan, Bapak Aditya, kami persilahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Aditya dari Bank BRI. Selamat siang Bapak. Tadi ikutan YMCA kan Pak? Sehat ya Pak ya? Oke. Kami persilakan Bapak, waktu sepenuhnya kepada Bapak untuk dapat memberikan insight kepada kita para peserta Borneo Forum ke-8 tahun 2025. Silakan. Ya. Waktunya berapa? 2 jam? Oh setengah ya? Bapak begitu ada dance langsung semangatnya langsung gitu semangat ya? dong, kita gitu harus ya? langsung semangat. Oke silakan Bapak 10 menit. Oke, biar semangat lagi ya. Nanti kita perkenalan diri dulu ya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih pada rekan-rekan GAPKI yang sudah mengundang BRI sebagai salah satu mitra ya. Karena BRI ya satu-satunya bank yang sudah berumur tahun ini 130 tahun. Untuk di Kalimantan sendiri tersebar sangat luas ya. Saya juga kebetulan dari regional Kalimantan, jadi membawahi semua provinsi di Kalimantan, baik dari Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltara, dan Kaltim gitu ya. Nanti juga ada tim dari rekan-rekan dari Pontianak dan juga nanti nih nggak cuma yang rekan-rekan GAPKI yang ada di Pontianak juga yang ada di seluruh Kalimantan dan bahkan di luar Kalimantan yang turut hadir. Boleh nanti konsultasi dengan kami, kita boothnya ada pas di depan pintu masuk, banyak promo di sana, jadi yang mau buka rekening, mau konsultasi kredit silahkan, kita sangat terbuka. Ya, perkenalkan saya dengan Adit dari funding di BRI Region Kalimantan gitu ya. Oke, dari hal ini saya akan coba menjelaskan sedikit terkait dengan apa aja sih yang bisa teman-teman dari GAPKI ini yang bisa dikerjasamakan gitu ya. Next boleh? Ya, nanti kita di sini akan bahas terkait dengan 3 hal gitu ya. Nanti bisa sambil jalan gitu ya. Oke, mungkin untuk awalan dulu nih buat seru-seruan nih teman-teman di belakang udah standby ya. Aku boleh itu nggak ada teman-teman dari GAPKI atau dari adik-adik mahasiswa juga boleh yang sudah punya BRI dan BRIMO-nya sudah aktif boleh angkat tangan. Nah, langsung ada teman-teman teman-teman BRI, ibu yang depan dulu, boleh nanti dicek dulu, kita kasih hadiah langsung Bu nanti Bu. Siap-siap, ada 3 nih. Sabar, ibunya dulu yang ini depan. Dicek masa enggak, ibunya sudah login BRIMO-nya atau belum. Nanti kita kasih hadiah, kita ada boneka BRIMO gemoy, lucu nih, bisa buat gantungan tas atau buat boneka juga. Gak usah dilihatin saldonya gak apa-apa Bu. Ya dites login aja, gak usah lihat saldonya gak apa-apa. Oke siap, silahkan. Terima kasih Bu. Oke sebelah sana ya boleh 1, dilihat dulu udah? Sudah, oke. Oh yang belakang sana deh. Yang belakang sana, yang ujung, nah yang berdiri itu Mas. 3 dulu ya, habis saya presentasi nanti kalau ada lagi boleh. Aman, nanti masih banyak dari BRI ya. Dilihat aja dari teman-teman tuh yang belakang tuh, yang mau jalan tuh kanan. Oke, ya. Terima kasih ya Bapak-Bapak Ibu sudah pakai BRIMO ya. BRIMO adalah satu produk BRI kita yang sangat aplikatif ya. Kita banyak fitur-fitur di sana. Oke. Kita lanjut, nanti kita akan bahas terkait dengan apa aja saja bisa kerjasamanya. Yang pertama terkait dengan fundingnya ya khususnya. Jadi kita ada terkait dengan spesial biaya untuk payroll, kemudian juga ada spesial rate juga nih untuk giro dan tabungan maupun untuk perusahaan dan juga pribadi di tabungan.
Kemudian bisa juga nih dapat free salary crediting via Kilola. Kan Bapak Ibu tadi sudah ada iklannya BRI ya terkait Kilola. Nah itu merupakan internet banking yang advance-nya BRI, kita branding namanya dengan Kilola. Oke, nanti juga ada asuransi pijar yang sangat murah tapi proteksinya sangat luar biasa untuk rekan-rekan Gapki, baik manajemennya sampai dengan petani sawitnya bisa diikut sertakan juga. Kemudian nanti untuk transaksi kita akan bahas sedikit terkait dengan Kilola, kemudian ada special fee Briva dan juga agen Briling. Jadi nanti bisa dikerjakan nih apa aja sih agen Briling itu dan bisa menjadi advantage buat perusahaan sawit dan juga turunannya. Dan nanti terakhir pasti ada kebutuhan nih terkait dengan pinjaman atau pembiayaan, kita ada pembiayaan khusus untuk perusahaan inti dan mitra serta ada special rate untuk provisi bank garansi. Boleh next? Oke, ini sekilas ya, mungkin ya karena agak teknis, yang penting gini, buka rekening di BRI, kita lagi ada promo spesial, ada special rate, tabungan tapi bunganya tinggi, sampai dengan 375% per tahun untuk di tabungan dan 3,5% untuk di giro. Ini sangat luar biasa dan ini jangan sangat dilewatkan. Untuk semua yang hadir di sini boleh nanti daftar. Seumpama nih, aku nggak mau buka sekarang deh, nanti aku umpama di Sintang, nanti kontak ke BRI Sintang, silahkan. Nanti bilang, oh ini saya dari Gapki, kemarin BRI ada program, ada rekening giro bunganya bagus gitu. Nah, nanti boleh isi data diri di booth kami untuk kita data untuk domisilinya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi nanti kita bisa mapping untuk akuisisi ke Bapak Ibu sekalian baik perusahaannya maupun untuk individunya masing-masing. Jadi sangat lengkap sekali. Bahkan untuk di tabungan kita ada free personal accident ya, dengan saldo minimal 500.000 itu sudah bisa mengcover asuransi personal accident itu sampai dengan 250% dari saldo dan maksimal 150 juta. Dan tentu saja di giro dan tabungan BRI itu bisa free biaya bulanan. Jadi udah nggak pusing lagi, oh ada biaya adminnya ya, nggak ada. Biaya adminnya 0 asal saldonya untuk giro minimal 10 juta dan untuk tabungan di 5 juta. Tentunya fasilitas menarik lainnya, bahkan kita bisa multi currency sampai dengan 12 currency. Jadi bisa untuk transaksi luar negeri, umpama nih perusahaan Bapak Ibu ada ekspor. Nah kita juga bisa gitu memfasilitasi itu. Oke, boleh next. Nah terkait dengan apa saja programnya, jadi kalau Bapak Ibu udah kerjasama nih, pengen penggajinya BRI, tentu saja BRI sangat luas ya. Kita punya 40 cabang utama di Kalimantan, 41 kantor cabang pembantu dan lebih dari 400 BRI unit plus puluhan ribu agen Briling yang tersebar. Kalau mungkin Kalbar ujungnya ada di Sambas ke ujung, di utara ada Nunukan, di selatan ada Banjarmasin, di Kalteng ada mungkin Pangkalan Bun yang agak masuk, semua ada BRI-nya. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu kalau kerjasama dengan BRI terkait dengan payroll, insya Allah kita bisa layanin cash pick up, juga bisa kita layanin. Jadi fasilitasnya sangat beragam gitu ya. Terkait dengan Kilola yang tadi, internet banking advance kita. Jadi itu benar-benar satu killer fitur, jadi Bapak Ibu bisa melakukan transaksi semuanya sendiri dengan menggunakan soft token. Jadi kadang-kadang mungkin di kompetitor pakainya hard token yang kadang-kadang bisa lupa bawa. Kalau soft token kita itu sudah terintegrasi dengan handphone, owner dan juga yang sudah didaftarkan baik itu adminnya ataupun finance-nya. Jadi lebih gampang untuk melakukan transaksi perbankan dan itu limitnya lebih besar daripada internet banking biasa. Jadi nggak perlu khawatir untuk kedepannya kalau transaksinya besar bisa dilakukan transaksi. Dan kemudian terkait asuransi nih, jadi Bapak Ibu ingin mengcover asuransi tambahan untuk karyawannya sampai dengan petani sawitnya mungkin ya. Jadi kita ada namanya pijar, jadi dengan hanya 100.000, mulai dari 100.000 itu akan mendapatkan santunan harian ya, rawat inap, rumah sakit
itu sampai dengan 150.000 dan sampai dengan santunan cacat tetap karena kecelakaan 12,5 juta. Jadi hanya dengan mengeluarkan 100.000 saja setahun ya, bukan sebulan, setahun Bapak Ibu bisa mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan meninggal dunia atau kecelakaan cacat tetap ataupun karena sakit. Meskipun nominalnya nggak terlalu besar tapi lumayan karena cuman investasi per tahun mulai dari 100.000 dan 200.000. Oke, next. Terkait dengan agen briling, jadi loh kenapa kok perusahaan sawit kok ada agen brilingnya? Karena apa? Ini memperluas layanan juga. Jadi kita kerjasama untuk memfasilitasi nih. Biasanya kalau untuk perusahaan sawit kita kerjasamanya dengan koperasi sawitnya. Jadi koperasi sawit nanti akan bekerja sama dengan kita sebagai agen briling untuk memfasilitasi mau beli pulsa, mau store tunai, mau tarik tunai dan tentu saja itu ada fee-nya dari BRI dan dari koperasi sendiri yang kerjasama sebagai briling bisa dapat fee lagi. Nah itu bisa nanti dikomunikasikan juga teman-teman kita di booth depan. Jadi sangat terbuka nih mulai dari perusahaan intinya sampai dengan ke koperasi bahkan sampai ke petani sawitnya. Jadi menambah jenis usaha baru nih agen briling kita gitu ya. Kemudian juga yang pasti menambah pendapatan karena akan mendapatkan fee dan menjangkau daerah yang terjauh gitu. Jadi untuk transaksinya bisa dilakukan dan mendapat revenue dari koperasi masing-masing dari perusahaan sawit Bapak Ibu gitu. Dan tentu saja kalau sudah punya koperasi jangan lupa dibundling dengan kris BRI karena nanti untuk transaksi cashless pasti akan ngikut dan nanti bisa menjadi opportunity untuk biar transaksi itu selalu berputar dan tidak ada cash lagi ya. Jadi mengedukasi juga untuk cashless society juga. Oke, terus kemudian kita beralih ke pembiayaan nih mungkin yang Bapak Ibu juga tunggu ya. Kita ada skema khusus untuk rekan-rekan Gapki juga ya. Ada namanya kita program GIR, rate-nya bisa di 9,5%. Ini yang komersil ya, bukan yang kur. Kalau kur pasti ada. Kita juga ada kur juga, mungkin ya untuk plasmanya atau untuk petani sawitnya atau untuk perusahaan kecil. Dan tapi ini untuk yang rekan-rekan perusahaan sawitnya kita ada dengan tenor bisa sampai dengan 5 atau 10 tahun untuk investasi dan untuk modal kerja nanti bisa disesuaikan dengan cash flow perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Kita programnya special rate bahkan single digit di 9,5. Dan bahkan spill tadi dari teman-teman kredit juga kalau Bapak Ibu memang transaksi sudah besar nih di BRI, mutasinya oke, tabungan atau gironya oke di BRI bahkan bisa negotiable. Gitu. Jadi sangat negotiable dan ini adalah rate awalnya bisa di 9,5% gitu. Jadi sangat-sangat menarik gitu harusnya. Oke, kemudian yang terakhir kita terkait dengan pembiayaan mitra atau plasma dan juga koperasi. Jadi nanti ini merupakan benefit ya mitra BRI, jadi akses pembiayaan lebih mudah dan untuk hubungan jangka panjang antara inti dan juga bank. Jadi agunannya bisa berupa sertifikat yang dimiliki koperasi atau plasma dan corporate guarantee dari perusahaan inti. Jadi alurnya seperti ini, jadi selain juga untuk perusahaan-perusahaan inti yang akan mencoba untuk kerjasama BRI dalam bentuk fasilitas kredit, kita juga biasa membiayai pembiayaan mitra, plasma dan juga koperasi gitu. Ya, jadi benar-benar kami dari region Kalimantan dari BRI benar-benar sangat berterima kasih kepada Gapki ya yang sudah menyelenggarakan ini. Terima kasih karena kita ingin membersamai pengusaha-pengusaha sawit khususnya nggak cuma di Kalimantan tapi di seluruh Indonesia. Tadi juga ada perwakilan dari luar Kalimantan karena juga jaringan kita yang sangat tersebar di mana-mana dan kita bank yang terbesar dan paling tua lah, tahun ini kita berumur 130 tahun gitu ya. Jadi nggak akan salah kerjasama dengan BRI dan BRI nggak cuma bank desa, BRI adalah sampai dengan kota karena apa? Fasilitas kita sama seperti bank lain bahkan lebih expert gitu. Jadi mulai dari transaksi biasa menabung, kemudian transaksi internet banking sampai dengan expert kilola yang transaksinya sampai dengan miliaran rupiah itu sangat bisa dilakukan bersama BRI. Bahkan untuk kredit mulai dari kredit yang kecil dari mungkin
kredit ya untuk petani sawit butuh 10 juta, 20 juta, itu sangat bisa karena kita ada namanya BRI unit. Kalau udah butuh lebih expert, oh ada kur mulai dari puluhan juta sampai 500 juta itu bisa. Kemudian nanti naik lagi menjadi kredit kecil kita nyebutnya, itu bisa sampai dengan 5 miliar. Nanti naik lagi 5 sampai 25 miliar, kita ada namanya kredit medium, itu bisa untuk perusahaan sawit. Kemudian yang lebih besar lagi ada kredit komersial dari 25 juta sampai 250 juta untuk yang lebih advance lagi dan semua bisa dilengkapi dengan digital payment. Next, terakhir, kontak personnya ini ada di saya. Nanti kalau terkait dengan pertanyaan terkait dengan transaksi dan funding terkait dengan tabungan, giro, terus transaksi kilola tadi bisa menghubungi saya karena kami di region Kalimantan membawahi 5 provinsi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngontak ke kami. Kalau yang ke bagian kredit dengan nanti ada Pak Romi dan juga tim, nanti akan kita eskalasikan ke rekan-rekan di 40 cabang dan 41 KCP dan ada lebih dari 400 BRI unit yang tersebar di seluruh Kalimantan. Jadi pasti ada BRI di dekat kantor ataupun site dari Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir untuk bekerja sama dengan BRI karena BRI sangat terjangkau dan selalu setia melayani dengan setulus hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adit dari BRI dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi bagian dari keluarga besar BRI. Terima kasih Bapak, sukses selalu untuk BRI tumbuh berkembang. Berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian dari Bank BRI. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta Borneo Forum ke-8 tahun 2025, mari kita memulai untuk seminar sesi Kedua, dengan materi apa? peran BPDP dalam peningkatan kapasitas SDM dan produktivitas kebun petani sawit. Dan untuk memandu jalannya acara pada kesempatan siang hari ini, izinkan kami akan memperkenalkan, ini sangat spesial sekali Bapak Ibu sekalian, moderator yang akan kita perkenalkan. Kenapa? Karena beliau adalah Ketua Cabang Gapki untuk wilayah Kalimantan Barat. Boleh tepuk tangan dulu boleh? Ya. Kita akan bacakan lebih dahulu profilnya beliau. Dilantik sebagai Ketua Gapki Cabang Kalimantan Barat periode 2025 hingga 2030 pada Juni 2025. Jadi masih fresh di open gitu ya, masih baru gitu ya. Jadi Ketua Gapki dan membawa energi baru bagi organisasi yang menaungi para pelaku industri sawit di Provinsi Kalimantan Barat. Sosok yang dikenal ramah dan komunikatif ini memandang jabatan tersebut bukan sekedar posisi formal, melainkan panggilan hati untuk memastikan industri sawit berkembang sehat, adil dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Perjalanan karir Bapak Aris ditempa dari pengalaman panjang di dunia agribisnis khususnya kelapa sawit. Ia pernah terjun langsung di berbagai lini mulai dari pengelolaan kebun, rantai pasok hingga tata niaga, membuatnya paham betul bahwa keberhasilan industri tidak hanya diukur dari jumlah produksi, tetapi juga dari kesejahteraan pekerja dan kontribusinya terhadap daerah. Pengalaman ini menjadi model berharga untuk memimpin Gapki Kalimantan Barat menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang. Dan di bawah kepemimpinannya, Gapki Kalimantan Barat menargetkan perluasan keanggotaan agar lebih mewakili seluruh pelaku industri sawit di Provinsi Kalimantan Barat, mendorong penerapan perlindungan sosial bagi pekerja, serta membangun sinergi erat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Bagi moderator yang akan membawakan seminar ini, sawit bukan sekedar komoditas, melainkan penggerak roda ekonomi Kalimantan Barat dan Gapki harus hadir sebagai mitra strategis yang siap menjaga keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hadirin yang berbahagia, mari kita berikan sambutan yang meriah untuk moderator kita, Bapak Aris Supratman. Semangat pagi.
planter harus semangat. Semangat pagi. Terima kasih. Jalan-jalan ke pasar, kita beli durian. Jangan lupa mampir ke warungnya, mana Mas Heri? Warung Mas Heri. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di forum Borneo Forum yang ke-8 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kepada Tuhan di mana kita bisa bertemu dalam Borneo Forum yang ke-8. Untuk diskusi kita pada sesi yang kedua ini, peran BPDP dalam peningkatan kapasitas SDM dan produktivitas kebun petani. Tema ini sangat relevan, tapi ini kita dalam suasana yang sangat rawan, karena pasti harus disupport dengan kopi yang ada di depan. Keberlanjutan industri sawit sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Dan tentu dengan kualitas SDM yang baik diharapkan memberikan produktivitas dari kebun yang baik juga. Dalam hal ini, BPDP memiliki peran yang sangat strategis melalui berbagai program pembiayaan, kemudian pendidikan dan pelatihan, riset, serta dukungan teknis lainnya. Bersama kita, mungkin bisa ditampilkan narasumber kita akan hadir secara online, yaitu Bapak Muhammad Alfansah. Beliau adalah Direktur Penyaluran Dana BPDP PKS. Selamat siang Bapak, meskipun kita jauh tetapi hati kita dekat. Teman-teman, mohon dibantu. Audionya belum keluar. Bagaimana audionya? Bisa dites Bapak? Bapak Muhammad Alfansah, beliau adalah Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP. Beliau sosok yang sangat akrab dengan industri kelapa sawit Indonesia. Bagaimana audio? Aman? Baik, dengan visi yang berpadu antara ketegasan pengelola dana publik dan kepedulian yang berkelanjutan, Bapak Muhammad Alfansah menempatkan diri sebagai penghubung antara kepentingan industri, pemerintah, dan masyarakat. Beliau percaya membangun sawit yang berdaya saing global berarti membangun masa depan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Kepada Bapak Muhammad Alfansah, waktu dan tempat ini dalam suasana online, kami berikan ruang seluas-luasnya. Kami persilakan Pak. Belum terdengar ya, Bapak? Oke Pak, kami persilakan.
Kami persilakan. Sudah terdengar ya suaranya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Ya, terima kasih atas waktunya Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya mungkin agak, nanti suaranya mungkin agak terganggu, tetapi mudah-mudahan tidak, mempengaruhi apa yang akan kami sampaikan. Mungkin saya agak menyesal nih tidak bisa hadir ke acara Borneo Forum ini ya, jadi ke-8 ini, karena ya melihat dari tadi kemeriahan dari pembukaan tadi mungkin cukup membuat kami agak menyesal untuk tidak bisa hadir dalam acara pada hari ini dan mungkin dengan besok gitu. Jadi tadi saya lihat juga secara sepintas ada Pak Ketua Gapki, ini Pak Edi Martono ya, sepertinya tadi ada juga di ruangan ini, dan kami diminta oleh panitia untuk menyampaikan mengenai peran BPDP dalam program pengembangan SDM kelapa sawit, dan ada dannya ternyata ya, dan pengembangan apa tadi ya, ujungnya ya, tapi mungkin untuk sesi pada siang hari ini kami akan menyampaikan mengenai pengembangan sumber daya manusia saja. Dan nanti memang kaitannya dengan kemampuan kebun itu di sesi lain mungkin bisa disampaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang pengembangan sumber daya manusia ini ya, tetapi apa yang kami sampaikan mungkin lebih terstruktur, teknis, dan mungkin bahan buat Bapak Ibu, catatan buat Bapak Ibu untuk nantinya mempunyai niatan dalam pengembangan sumber daya manusia kita. Jadi ya ini langsung aja ke slide 6 ya, ke slide 6 dulu. Mungkin slide 6 kami sampaikan bahwa kita pahami bersama bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan sekarang namanya. Jadi mohon maaf tadi, sekarang ini namanya Badan Pengelola Dana Perkebunan dengan kelolaan utama tetap kepada kelapa sawit, tetapi kemudian kita diberikan mandat oleh pemerintah untuk mengelola juga kelapa dan kakao. Jadi ke depan kita juga akan mengelola kelapa dan kakao. Dan dalam rangka mengelola itu kami diberikan kewenangan untuk melakukan penghimpunan dana. Jadi penghimpunan dananya berasal dari pungutan ekspor, CPO, dan atau turunannya, dan mungkin akan segera diundangkan, ditandatangani yang untuk tahun ini mungkin pungutan kakao. Itu modal dasar kami untuk melakukan kegiatan. Jadi dana tersebut kita kelola, kemudian kita salurkan. Dalam konteks penyalurannya untuk program-program yang memang ditugaskan kepada BPDP. Tujuannya adalah untuk, pasti yang kita inginkan adalah yang pertama meningkatkan kesejahteraan petani pasti, dan kemudian mengembangkan industri perkebunan berkelanjutan, di samping juga untuk menjaga stabilitas harga produk itu sendiri. Ini slide ke-6 kita gitu ya. Jadi kalau memang bisa diperlihatkan slide ke-6 seperti itu. Nah, dana yang kami peroleh tadi sudah sempat juga tersampaikan oleh MC gitu atau moderator, itu kami pergunakan untuk permajaan perkebunan rakyat, program sarana dan prasarana, program pengembangan sumber daya manusia perkebunan,
kemudian program hilirisasi perkebunan, kemudian penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir tentang program promosi perkebunan itu sendiri. Nah, dalam kaitannya siang ini kita akan lebih banyak membahas mengenai program pengembangan sumber daya manusia perkebunan. Di apa yang telah kita lakukan di dalam program pengembangan sumber daya manusia perkebunan adalah memang mungkin di slide selanjutnya langsung saja karena waktunya tidak banyak, di slide 17 sesuai aturan yang kita miliki atau sesuai perintah dari Perpres 132/2024, pengembangan sumber daya manusia kelapa sawit, ini masih kelapa sawit, tapi sebenarnya nanti bicaranya perkebunan. Ya. Perkebunan itu terdiri dari 4 hal, jadi pelatihan, pendidikan, penyuluhan, dan pendampingan dan fasilitasi. Selama ini, sampai dengan tahun ini, memang kami bekerja sama dengan Dirjen Perkebunan baru melaksanakan program pendidikan dan pelatihan. Mungkin Bapak Ibu sekalian terinfo, kemarin 20 Agustus 2025 kemarin kami menandatangani perjanjian kerjasama dengan 41 lembaga pendidikan perguruan tinggi maupun politeknik yang bekerja sama dengan kami BPDP untuk menyelenggarakan program pendidikan dengan target nanti kita akan memberikan beasiswa untuk tahun ini sebanyak 4.000 mahasiswa untuk program D1, D2, D3, D4, dan strata 1. Ini di slide ini disampaikan program-program yang dipilih, yang dapat dipilih. Ini mungkin bisa jadi catatan nanti atau reminder untuk tahun depan kalau Bapak Ibu minat untuk anggotanya, kemudian atau keluarga dari pekerjanya bisa untuk mendaftar di sini. Bahkan untuk petaninya sendiri pun keluarga atau untuk industrinya sendiri juga dimungkinkan untuk mendaftar di beasiswa ini, baik itu D1 sampai dengan S1. Nah, dapat kami sampaikan pula ke Bapak Ibu sekalian. Jadi ini program studinya dan ya memang untuk tahun ini sudah lewat, sudah. Tadi mungkin kalau ada Pak Baginda di sini juga, Pak Baginda Direktur Tanaman, Direktur Salma ya, kita bekerja sama dengan beliau. Direktorat Jenderal Perkebunan lah yang menetapkan nominasi dari calon mahasiswa untuk program-program D1 sampai S1 ini. Jadi kita pun juga di dalam pengembangan sumber daya manusia ini juga memetakan slide sebelumnya memetakan bahwa kebutuhannya itu seperti apa. Dan keyakinan kami dan janji perguruan tinggi yang bermitra dengan kami adalah lulusan dari program D1 atau sampai dengan S1 ini sangat kompetitif dan siap untuk menuju dunia kerja di perkebunan kelapa sawit sesuai dengan jenjang yang dimiliki. Itu yang dijanjikan oleh mereka dan berdasarkan dari peta yang kami miliki, peta kebutuhan tenaga kerja yang dimiliki di perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit lanjutan
yang ada bisa pabrik kelapa sawit, bisa pabrik minyak goreng, ataupun bahkan sampai pabrik biodiesel. Kami memiliki keyakinan bahwa kompetensi-kompetensi yang dimunculkan di sini memungkinkan untuk langsung siap kerja. Jadi kalau mungkin Bapak-Bapak di sini tertarik untuk memanfaatkan lulusan-lulusan Bapak Ibu anggota GAP di Kalimantan, sangat tertarik untuk memanfaatkan lulusan-lulusan dari Diploma 1 sampai Strata 1 di dalam list kami, nanti ada juga itu sangat memungkinkan menghubungi langsung perguruan tinggi untuk memesan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi tersebut. Nah, ini yang kami sampaikan tentang pendidikan. Kemudian dapat kami sampaikan pula terkait dengan pelatihan. Jadi, nah ini pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Ada 10, 11, 12. Jadi ada 12 jenis pelatihan yang memungkinkan diikuti oleh seluruh petani sawit yang ada. Jadi pelatihan teknis budidaya sampai dengan pelatihan yang menumbuh kembangkan kebersamaan. Ini ada juga kan di sini kepemimpinan dan komunikasi, itu juga ada bagian dari pelatihan yang kita tawarkan. Nah, bagaimana untuk mendapatkan pelatihan ataupun pendidikan tadi? Memang kami bekerja sama dengan Dirjen Perkebunan. Beliaulah yang nanti akan menyampaikan ke kami rekomendasi, baik itu tadi untuk peserta pendidikan untuk beasiswanya, maupun peserta pelatihan untuk tahun yang akan datang. Karena untuk tahun ini kita sudah mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Perkebunan untuk sekitar 10.750 peserta pelatihan dari seluruh Indonesia, dan diselenggarakan hampir di seluruh Indonesia pula pelatihan. Kita terbagi hampir dalam 300-an modul 300-an term pelatihan, jadi yang seminggu dan atau 2 minggu yang terbagi di hampir seluruh Indonesia penyelenggaraannya, yang dilakukan oleh 17 lembaga pelatihan yang kita tetapkan di tahun ini. Itu yang kami sampaikan, dan mungkin kita sampaikan lagi bahwa tujuan dari ini mungkin yang dua lain dari apa yang diperintahkan oleh peraturan presiden kita mengenai penyuluhan dan pendampingan dan fasilitasi ini. Memang kami dan Dirjen Perkebunan, terutama Dirjen Perkebunan, sedang menyiapkan untuk skema penyuluhan dan pendampingan fasilitasi sesuai tadi slide sebelumnya. Nah, di samping ini, itu kan ini yang kita sampaikan untuk pengembangan sumber daya manusia. Nah, tadi kalau melihat dari judulnya dan produktivitas kebun petani sawit, Bapak Ibu sekalian sebenarnya juga bisa memanfaatkan program di BPDP mengenai program sarana dan prasarana. Di dalam program sarana dan prasarana itu di luar yang peremajaan sawit rakyat ya. Jadi sarana dan prasarana dimungkinkan kelompok petani itu untuk mengajukan bantuan sarana dan prasarana. Bisa dalam bentuk pupuk, alat kerja, dan atau memang misalkan penerangan jalan, kemudian atau jalan untuk yang di kebun, itu bisa disampaikan permohonannya melalui program sarana dan prasarana. Jadi ini kalau yang terakhir ini yang akan mengampu nanti Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu. Nah, kami sampaikan bahwa organisasi baru kami, saya mengampu Direktorat
penyaluran dana sektor hilir yang membidangi mengenai pengembangan SDM ini, kemudian penelitian pangan dan hilirisasi, jadi kegiatan-kegiatan hilirisasi juga coba kami kembangkan untuk mendapatkan support dari BPDP, dan yang terakhir yang sebagaimana Bapak Ibu ketahui mengenai program biodiesel yang selama ini juga mendapatkan porsi cukup besar insentif yang diberikan oleh BPDP. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan fokus mengenai pengembangan SDM. Jadi tadi disampaikan mengenai kurikulumnya atau kemudian modul pelatihannya, dan terkait dengan prosedur mendapatkan nominasi atau penerima beasiswa atau penerima pelatihan tadi memang sepenuhnya diatur oleh Dirjen Perkebunan dan dilaksanakan oleh Dirjen Perkebunan dan atau Dinas Perkebunan untuk mendapatkan nominasi calon peserta pelatihan yang ada. Jadi kami menetapkan pelaksana pendidikan dan pelatihannya, dan kemudian setelah terlaksana pelatihan dan atau pendidikan tadi, kami mengganti atau merembes seluruh biaya yang ada sesuai yang kita perjanjikan. Sebagaimana kami informasikan kemarin di dalam penandatanganan program pendidikan, jadi dari tahun 2000 ini data dan faktanya, dari tahun 2016 kita telah meluluskan 3.910 ini, kemudian mahasiswa yang masih berjalan sampai saat ini, nanti sampai dengan akhir 2025 nanti kita akan memberikan beasiswa untuk 9.265 mahasiswa, dan ini beasiswa full, Bapak Ibu sekalian, full, artinya seluruh kita asumsikan bahwa seluruh kebutuhannya mereka sudah bisa terpenuhi oleh beasiswa yang diberikan oleh, dan kita komparasikan dengan beasiswa yang lain yang ada di Indonesia ini. Beasiswa BPDP mungkin menjadi salah satu beasiswa dengan pemberian biaya hidup yang sangat layak dibandingkan dengan beasiswa yang lain ya, yang diberikan oleh instansi atau pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi tolong ini bisa dimanfaatkan. Informasi dari Pak Baginda, Dirjen Perkebunan, tahun ini pendaftarnya untuk beasiswa pendidikan ini sekitar 20.000 mahasiswa, sehingga competitiveness-nya cukup berat, cukup kuat, jadi 1:5 ya, 1:5. Jadi ya satu calon mahasiswa harus bisa berkompetisi dengan 5 calon mahasiswa yang lain untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Dan tapi juga sebenarnya ini bisa pintar-pintarnya anak saja dalam memilih perguruan tinggi yang ada. Jadi bisa saja nanti perguruan tinggi dengan peminatan paling banyak biasanya Bapak-Bapak, dengan lokasi-lokasi di Jawa itu sangat diminati oleh calon-calon mahasiswa yang ada, tetapi mungkin dengan taktik atau strategi yang lain untuk agar dapat mendapatkan beasiswa tersebut, si anak tadi bisa memilih perguruan tinggi yang ada di luar Jawa, sehingga kemungkinan diterimanya mendapatkan beasiswanya lebih besar. Kami yakini bahwa perguruan tinggi yang bermitra dengan kami, ada 41 perguruan tinggi untuk tahun ini, memenuhi persyaratan dari Dikti untuk melakukan program studi yang diusulkan ke kami, sehingga tidak ada perbedaan antara perguruan tinggi yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Jadi data kami, mitra kami untuk perguruan tinggi di Sumatera pada tahun ini ada 22 perguruan tinggi, di Jawa ada 10 perguruan tinggi, kemudian di Kalimantan baru tahun ini ada perguruan tinggi mitra kami di Kalimantan. Jadi sudah ada 3, Lambung Mangkurat,
Politeknik Negeri Samarinda dan Universitas Nahdlatul Ulama itu di Kalimantan, dan kemudian ada beberapa juga di Sulawesi dan Irian. Itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu, dan mungkin sebagai reminder nanti untuk pelaksanaan tahun depan, atau mungkin sebagai sebuah pemantik GAPKI bisa mendirikan perguruan tinggi juga, atau politeknik sebagai media atau sarana bagi KPI untuk juga membantu pengembangan sumber daya manusia. Jadi boleh saja sebenarnya KPI juga mendirikan perguruan tinggi khusus bidang sawit atau kelapa, sawit lah kalau KPI ya, sawit, nanti bermitra dengan kami dalam mendidik calon-calon sumber daya manusia di bidang perkebunan kelapa sawit. Jadi bayangan kami adalah ketika kebun itu diremajakan, petaninya juga jangan sampai kehabisan. Petaninya juga harus ada petani-petani baru, petani-petani muda, petani-petani milenial yang siap dan sanggup untuk meneruskan usaha kelapa sawit kita. Karena kalau kelapa sawitnya saja yang diremajakan, artinya sumber daya manusianya tidak disiapkan, mungkin pada saatnya nanti bisa kita akan kekurangan sumber daya manusia di kelapa sawit. Tapi itu coba kita tangani, kita cegah dengan kita memberikan banyak pendidikan dan pelatihan kepada anak-anak kita. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita, Bapak Muhammad Alfansyah. Beliau Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP. Kok jadi saya terbalik, berarti kopinya tadi belum kurang banyak Pak ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita, Bapak Muhammad Alfansyah. Izin Pak, diprotes tadi Pak. Jadi kalau kita menarik dari yang disampaikan Bapak Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP tadi, bahwa begitu banyak pelatihan yang disediakan Pak ya, kemudian dengan bertambahnya tadi 40 lembaga yang bekerja sama untuk pendidikan untuk SDM sawit ini. Dalam catatan tadi ada lebih kurang sampai dengan Juni 2025 ini ada 21.000 lebih yang sudah menerima manfaat dari pendidikan dan pelatihan tadi. Jadi memang di 2024-2025 ini fokusnya dari BPDB ini ke arah peningkatan kapasitas SDM sawit. Begitu Pak ya? Baik, untuk memperdalam diskusi kita ini, Bapak Muhammad Alfansyah akan kita sampaikan kepada floor Pak. Kami berikan kesempatan untuk berdiskusi, mungkin kita berikan kesempatan untuk 3 penanya yang pertama Pak ya. Mungkin dari sisi kanan, tengah, kiri. Satu. Ya. Berikutnya. Kiri. Satu lagi. Satu lagi. Tengah. Oh. Ada tengah. Di belakang. 3. Oke. Baik. Yang pertama kami persilakan Pak. Mungkin diperkenalkan diri dulu. Dengan nama dari mana, untuk pertanyaannya kepada Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Alfansyah. Kami persilakan. Baik Pak, terima kasih. Nama saya Holbert Simatupang dari Kadin Kalbar. Yang ingin kami dapatkan info sekaligus untuk berdiskusi terkait dengan sumber dana dari BPDP.
tadi pagi sudah ada yang menginfokan bahwa memang relatif sulit untuk mengakses sumber dana dari BPDP. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sekedar informasi apa dan bagaimana cara untuk melaksanakan ide dari kami sebagai pelaku usaha Kadin Kalbar. Di Kalbar kami berharap agar sistem resi gudang untuk perkebunan sawit bisa dilakukan, di mana petani sebagai pemilik dari TBS dan Kadin Kalbar berharap agar PKS ada dikelola oleh suatu badan, apakah itu Gapoktan atau koperasi, sehingga value yang didapatkan oleh petani bisa meningkat. Kami berharap dan kami menyiapkan proposal apabila memang ide yang kami sampaikan ini bisa direalisasikan. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Bapak Simatupang. Bapak Simatupang ada 2 poin tadi. Yang pertama mengenai bagaimana untuk mendapatkan sumber dana dari BPDP Pak ya. Terkait dengan program apa yang mau disampaikan tadi ya. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ini petani mengajukan proposal nih mau bangun PKS Pak ya? Kira-kira begitu? Yang intinya untuk resi gudang Pak. Untuk? Pelaksanaan sistem resi gudang. Sistem? Resi gudang. Resi gudang? Iya. Oke. Resi gudang Pak ya? Iya. Baik, apakah terkopi Bapak? Berikutnya untuk penanya yang kedua, kami persilakan. Ini saudara kita. Baik, terima kasih Pak Aris. Perkenalkan, nama saya Benhard, saya Sekretaris GAPI Cabang Kalimantan Tengah. Memang pas kebetulan beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan surat dari salah satu universitas terbesar yang ada di Palangkaraya, Pak, terkait dengan kerjasama antara perguruan tinggi dengan BPDPKS. Yang sangat disayangkan adalah menurut mereka sebagai salah satu provinsi yang mempunyai luas kebun sawit terbesar di Indonesia, mereka ketinggalan, atau kami ya, bukan mereka, kami ketinggalan informasi mengenai kerjasama antara BPDPKS ini dengan perguruan tinggi, Pak. Jadi kira-kira apa atau bisakah diberikan gambaran bagi kami supaya kami juga bisa mengarahkan ke Universitas Palangkaraya untuk dapat bekerja sama dalam sektor ataupun dalam bidang penerima beasiswa bagi mahasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri yang ada di Palangkaraya tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bernard. Yang kedua ini Pak Bernard dari Sekretaris GAPKI Kalteng Pak. Ini beliau menyatakan ini di Palangkaraya sentra sawit, tapi kenapa informasi ataupun ada perguruan tinggi bagaimana bisa berkolaborasi sehingga tidak ketinggalan kan gitu. Nah, yang ketiga kami persilakan. Cek. Perkenalkan Pak, nama saya Rafael Serafinus Manik, mahasiswa semester 5 di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Untan. Di sini mungkin lebih ke bercerita tentang pengalaman saya mengikuti penelitian dengan dosen kemarin. Topiknya itu tentang replanting. Nah, replanting ini kan merupakan salah satu program utama dari BPDPKS ya Pak. Dari fenomena yang saya lihat di petani itu bantuan yang diterima sama mereka itu lama Pak. Jadi kayak dari beberapa daerah itu ada yang beberapa tahap menerima tahap replantingnya, dan di tahap terakhir ini mereka masih menunggu bantuan replanting dari BPDPKS, dan itu tantangan mereka banyak menggunakan dana pribadi, sehingga petani ini kan banyak kayak kurang, gimana ya bilangnya, petani ini untuk memenuhi perawatan
kebun mereka itu banyak mereka meminjam ke lembaga keuangan. Nah terus untuk saya juga ada dengar cerita dari petani itu kalau pelatihan yang mereka terima ada yang kurang efektif, salah satu contohnya itu penanganan hama. Petani itu cerita kalau ada hama di sawitnya ini nggak berhasil diberantas dengan racun yang diberikan dari bantuan itu, sehingga mereka mencari cara sendiri. Itu bagaimana kenapa pelatihan yang diterima justru nggak efektif, sedangkan sehingga petani itu harus mencari cara terus untuk merawat kebun mereka. Dan menanyakan lagi kenapa bantuan replanting ini sangat lama Pak untuk bantuan cairnya, apakah birokrasinya yang rumit atau administrasinya yang terlalu susah gitu Pak? Mungkin seperti itu aja yang bisa saya tanyakan Pak. Baik, terima kasih. Ini yang terakhir dari adik mahasiswa. Mohon sebutan namanya tadi? Rafael Serafinus Manik. Terima kasih Rafael Serafinus Manik dari mahasiswa semester 5 Fakultas Pertanian Untan. Ya. Baik, ini yang ketiga Pak, berdasarkan pengalaman adik kita ikut penelitian, ini petani bilang kok bantuannya lama diterima. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pelatihan terkait dengan penanganan hama tapi tidak efektif. Ini mungkin bisa diberikan satu insight yang mencerahkan Pak. Kami persilahkan Pak. Terdengar ya suaranya ya Pak ya? Bisa didengar Pak? Oke Pak, lanjut Pak. Ya terdengar ya, mudah-mudahan terdengar. Yang pertama tadi mengenai pemanfaatan dana. Tadi kami sampaikan memang sebagai badan layanan umum kami memperoleh dana dari sumber dari pungutan ekspor CPO yang selama ini dilakukan, dan penggunaan dana itu salah satu, dan tadi kami sampaikan juga salah satunya memang untuk pengembangan sumber daya manusia, tapi beberapa hal yang lain adalah digunakan untuk peremajaan sawit dan bantuan sarana dan prasarana. Jadi mungkin yang bisa dioptimalkan penggunaannya atau pemanfaatannya adalah dalam konteks peremajaan sawit dan bantuan sarana dan prasarana. Memang ada prosedur yang ditetapkan atau yang disiapkan. Mungkin nanti Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hulu lah yang lebih berkompeten untuk menjawab hal tersebut. Jadi yang bisa dioptimalkan pemanfaatan dana oleh petani rakyat kita itu adalah memang untuk peremajaan sawit dan bantuan sarana dan prasarana. Kalau yang lain nanti untuk yang pengembangan SDM dan riset, penelitian ataupun biodiesel itu di kami memang, dan memang kalau untuk menjadi peserta pelatihan atau menjadi penerima beasiswa ada prosedur yang disiapkan oleh Dirjen Perkebunan untuk mendapatkan peserta-peserta pelatihan maupun beasiswa tersebut. Kemudian kalau case yang kedua mungkin sampaikan saja Pak mengenai memang kalau mengenai sistem bersih gudang ya, kalau Bapak memang punya ada ini Pak Simatupang tadi sampaikan mempunyai skenario dalam mengelola sistem bersih gudang yang dianggap lebih efektif dan memiliki nilai tambah bagi petani kita. Mungkin kalau memang butuh dalam sisi pendanaannya, mungkin kami di Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hilir ini kan memang ada divisi baru mengenai pangan dan hilirisasi. Bayangan kami nanti proposal tersebut bisa menjadi penilaian di kami di dalam konteks hilirisasi, artinya dalam lebih mengoptimalkan hilir dalam hilirisasi ya, ini konteksnya tidak memberikan tata cara lebih efisien bagi petani untuk mendapatkan
keuntungan yang lebih dari rantai pasok yang ada. Silakan saja coba disampaikan ke kami, ke Direktur Utama BPDP, nanti oleh Direktur Utama BPDP akan disposisi kami untuk dipelajari dan kemudian possibility untuk mendapatkan bantuan apa yang memang direncanakan atau diproposalkan gitu ya, dan apakah memungkinkan untuk menjadi program di hilirisasi di kami. Di Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hilir ini memang ada divisi baru mengenai divisi pangan dan hilirisasi. Itu yang bisa kami jawab untuk Pak Simatupang. Untuk Pak Benhard yang dari Kalteng, jadi mungkin ya ini makanya saya tadi sampaikan, tolong ini menjadi reminder ke Bapak Ibu dan atau koleganya yang ada, bahwa setiap tahun kami membuka kesempatan untuk bermitra ke kami sebagai lembaga pendidikan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan beasiswa kelapa sawit ini, untuk yang saat ini masih kelapa sawit. Jadi biasanya itu kami buka pendaftarannya di akhir tahun, diberikan waktu untuk menyampaikan proposal sekitar 2 bulan, dan setelah itu berproses mengenai kita nilai kesiapan, dan kemudian kurikulum yang ada memang harus kurikulum yang ada hubungannya dengan kelapa sawit, dan kemudian tahap-tahap berikutnya mengenai kesiapan atau kalau memang sudah sarana dan prasarana tenaga pengajar kurikulumnya memang sudah siap, kita tetapkan sebagai calon mitra kami, dan kemudian selanjutnya membahas mengenai rencana perkuliahannya. Nah, memang untuk Kalimantan ini seperti tadi saya sampaikan, baru tahun ini pula ada 3 perguruan tinggi yang bermitra dengan kami. Tahun-tahun sebelumnya belum ada malah, Pak. Jadi ini sudah menjadi kemajuan bagi kita bersama dengan dua perguruan tinggi dari milik pemerintah ya. Jadi Universitas Lambung Mangkurat dan Politeknik Negeri Samarinda ini kan sama-sama milik pemerintah, dan ada 1 perguruan tinggi swasta yang bermitra. Jadi mungkin pertanyaannya dibalik juga, kenapa bisa si Universitas Palangkaraya tidak mendengar hal itu, sedangkan mitra yang lain, perguruan tinggi yang lain bisa. Nanti mungkin bisa belajar juga, minta sharing session lah juga dengan teman-teman yang lain di Kalimantan, mungkin dengan sesama Universitas Negeri Lambung Mangkurat bisa tanya bagaimana prosesnya seperti apa, proposal yang harus disiapkan seperti apa. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tahun depan akan bertambah universitas yang dari Kalimantan. Harapan kami demikian. Jadi paling tidak setiap provinsi ada perguruan tinggi yang jadi mitra kami untuk menyelenggarakan pendidikan. Karena memang Kalimantan memang lokasinya kelapa sawit, seharusnya tempat pendidikannya lebih, tidak hanya 3 yang selama ini ada baru tahun ini kita menjadi mitra kami. Kemudian untuk Rafael ya, Ananda Rafael, jadi replanting itu sebagaimana diketahui bantuan dari BPDP 60 juta per hektar dengan tahap pencairan 2 kali. Nah, itu mungkin ada persyaratan-persyaratannya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tahap pencairan. Dan memang mungkin sejumlah uang tersebut tidak cukup untuk biaya hidup, karena memang yang kami berikan, yang BPDP berikan adalah memang untuk biaya untuk peremajaan itu sendiri. Jadi memang kalau dibandingkan harus, apakah kemudian bisa untuk membiayai hidup selama misalkan 3 tahun sampai dengan kebun sawitnya berbuah kembali, itu ya mungkin tantangan bagi kita bersama bagaimana itu bisa memenuhi. Karena kita sadari bersama, BPDP juga menyadari bahwa yang kita berikan bukan untuk bantuan biaya hidup, tetapi bantuan untuk melakukan peremajaan itu sendiri. Nah, itu, dan keyakinan kami memang prosedurnya sudah sangat pasti seperti apa.
sepertinya kalau memang untuk mendapatkan bantuan kalau sekali sudah kan yang jadi masalah di sini kan salah satu persyaratannya adalah lahan yang diajukan untuk program permajaan memang awalnya lahan kelapa sawit ya, jadi bukan tadinya lahan karet atau lahan perkebunan yang lain, dan memang status tanah yang ada dimiliki oleh petani itu sudah clear and clean, jadi memang sudah hak milik dari petani yang dapat dibuktikan dengan kepemilikannya, dan luasan maksimal ditentukan kalau tidak salah 4 hektar yang dapat diajukan sebagai pembiayaan untuk permajaan sawit rakyat ini. Nah, untuk lebih detailnya nanti memang di Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu yang akan lebih banyak bercerita mengenai ini. Kalau memang itu ya hasil, mungkin Gapki lebih banyak bisa memfasilitasi kegiatan replanting ini. Informasi sebenarnya hal-hal tersebut sudah banyak kita lakukan, tetapi memang kami sadari memang keberhasilan untuk program replanting ini secara luasan memang masih perlu didorong oleh semua pihak, sehingga produktivitas lahan kita tidak semakin lama semakin berkurang, tetapi untuk segera dilakukan permajaan dan harapannya nanti kebunnya diremajakan, petaninya diberikan pengetahuan yang cukup, sarana dan prasarana dipenuhi. Mudah-mudahan target kita untuk meningkatkan produktivitas petani kita untuk setidak-tidaknya mencapai 4 atau 5 ton per hektar per tahun itu bisa didapatkan. Kemudian pelatihan ya, yang tadi pelatihan. Memang ini saya mungkin tidak terinfo. Sebenarnya kan kalau seperti itu, ini hasil dari pelatihannya atau hasil dari bantuan sarana dan prasarananya. Tapi mungkin anggap saja sebagai pelatihan ya, produk pelatihan. Produk pelatihan itu sebenarnya kita tidak jualan juga mengenai bahannya gitu. Jadi metode penanganan hamanya yang kita sampaikan, bukan menjual bahan untuk menangani hama itu sendiri gitu. Jadi kalau yang disampaikan tadi misalkan dengan menggunakan obat ini tidak bisa membasmi hama yang ada. Memang di pelatihan kami tidak mengarahkan untuk membeli produk tertentu. Yang dilakukan adalah bagaimana yang harus dilakukan oleh petani dalam menanggulangi hama gitu, bukan produknya yang dijual. Kalau produknya yang dijual mungkin dalam konteks lain, bantuan yang sarana dan prasarana itu bisa juga diajukan di program sarana dan prasarana. Jadi tadi yang kami sampaikan baik itu pupuk maupun pestisida juga bisa diajukan sebagai bantuan sarana dan prasarana untuk. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan, tetapi mungkin saya coba akan cek dengan Komite Pengembangan SDM kami untuk mereview ulang apakah metode penanganan hama yang disampaikan di dalam pelatihan cukup handal dalam pelaksanaan di lapangan. Mungkin demikian Pak Aris yang bisa kami sampaikan. Baik Pak Muhammad Alfansah. Nah, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk moderator kita. Jadi moderator lagi sih. Narasumber kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita, Bapak Muhammad Alfansah. Jadi nggak perlu saya ulangi tadi, kalau kita bilang sampaikan proposal saja Pak Simatupang tadi ke BPDP, dan kabar gembira buat Pak Bernard, sampaikan Pak kalau memang Universitas Palangkaraya punya program studi yang cocok, gitu Pak ya. Dan yang terakhir untuk adik mahasiswa tadi udah disampaikan dengan jelas. Kalau pencairan dana BPDP ada beberapa persyaratan, mungkin ada sedikit yang nyangkut, tapi itu teknis saja mungkin ya. Terkait dengan pelatihan memang mungkin perlu dilihat kembali supaya memang hasilnya jadi efektif. Baik, berhubung waktu juga saya udah dicolek-colek dari belakang nih. Jadi sedikit bahwa
kita yang di sini mendapatkan banyak informasi, mari kita sebarkan peluang-peluang yang terbaik ini, bahwa BPDP kan menjadi lembaga yang memberikan kita fasilitas maupun kepastian untuk keberlanjutan industri sawit di Indonesia. Salah satunya melalui pengembangan SDM dan beasiswa yang diberikan. SDM sawit yang tangguh, unggul, dan kompeten sangat dibutuhkan. Apalagi kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Kayaknya tadi ada satu cilin, bagaimana kalau Gapki buka politeknik, kalau nggak salah tadi begitu. Tapi itu panjang untuk didiskusikan. Terima kasih banyak kita semua dan terima kasih narasumber kita Bapak Muhammad Alfansyah. Kami tutup diskusi kita, elok nian bunga melati. Cakep. Mekar indah di tepi halaman. Cakep. Terima kasih untuk narasumber kita pada sore hari ini. Ilmunya bermanfaat untuk kita, petani masa depan. Ke hulu kita dayung sampan, nah ini di Sungai Kapuas. Cakep. Angin sepoi membawa damai. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Tentu, semoga sawit makin jaya dan lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Aris Supratman dan juga tentunya pada narasumber Bapak Muhammad Alfansyah. Bapak Aris Supratman mohon berkenan untuk dapat tetap di tempat dan dengan penuh kehormatan kami mengundang kepada Ketua Umum Gapki, pada yang terhormat Bapak Edi Martono dapat berkenan untuk memberikan cindera mata kepada narasumber dan mohon izin Bapak Muhammad Alfansyah nanti untuk apresiasinya dari kami akan kita kirimkan gitu ya ke Jakarta. Terima kasih Bapak dan izin nanti bisa untuk berfoto. Boleh untuk ditampilkan kembali Bapak Muhammad Alfansyah dengan narasumber dan juga Bapak Ketua Umum Gapki. Mohon izin Bapak Alfansyah nanti untuk token appreciation-nya kita akan kirimkan. Dan sekali lagi terima kasih atas insight yang diberikan untuk kita semuanya para peserta Borneo Forum ke-8 tahun 2025. Dan izin Pak Ketum bersama Pak Aris kita akan berfoto dengan Bapak Alfansyah yang berada di layar Zoom bersama dengan kita semua. Bapak Ibu sekalian mari kita berikan apresiasi kembali kepada Bapak Aris Supratman, Bapak Muhammad Alfansyah. Terima kasih Bapak, izin kami akan close untuk di sesi kedua ini. Terima kasih Bapak. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita menuju ke sesi ketiga ataupun juga sesi terakhir di hari pertama untuk Borneo Forum ke-8 tahun 2025, kita juga akan mengenal lebih dekat kepada salah satu sponsor yang telah mendukung terselenggaranya Borneo Forum ke-8 di tahun 2025. Untuk itu tidak perlu lama lagi Bapak-Ibu sekalian, kita memberikan apresiasi dan berikan sambutan yang meriah untuk Bio Pascal bersama dengan kita semuanya. Kami undang untuk dari Bio Pascal untuk berkenan naik ke atas panggung. Boleh kita berikan apresiasi Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Bapak. Sore Pak. Terima kasih atas supportnya untuk Borneo Forum ke-8 di tahun 2025. Dan mohon izin Bapak, pada kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan insight dari Bio Pascal apa yang bisa di-sharing pada kita semuanya dan diharapkan bisa menjadikan sinergitas untuk di event-event juga selanjutnya. Kami persilakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Gapki, Bapak Edi Martono dan jajarannya, dan juga yang terhormat para stakeholder yang ada di sini. Perkenalkanlah, saya dari PT Pascal Biotek Indonesia. Nama saya Miftahul Anwar, jadi cukup dipanggil Anwar. Saya ingat Pak, setahun yang lalu saya itu presentasi di sini Pak, tentang Ganoderma.
Sebelum acara ini kita mulai, saya akan sedikit berpantun karena waktunya juga mungkin tidak banyak Pak ya. Waktunya tidak banyak, jadi saya sedikit berpantun. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Makin cepat, makin bagus. Asal tidak pakai lili, agar tidak bertele-tele. Setuju? Setuju. Oke, baiklah. Di dalam pembicaraan saya nanti, paparan saya nanti ada sedikit game-game ya, yang Bapak atau adik-adik semua bisa jawab ya. Yang bisa menjawab minimal bertanya, nanti langsung datang ke booth saya, langsung saya kasih gift, special gift. Setuju? Setuju ya? Oke, mungkin slide pertama, ini. Ganoderma control reinvited streptomyces and its over other microbial solution. Jadi begini Bapak-Bapak, streptomyces ini hadir di tahun 2024 untuk mengendalikan Ganoderma. Kenapa Ganoderma mesti dikendalikan? Bapak pernah dengar ada seorang ahli yang mengatakan bahwa tahun 2045 saatnya Indonesia emas, itu pohon sawit akan tidak ada lagi. 2045 atau 2050 itu pohon sawit tidak akan ada lagi. Itu ramalannya. Jika pengendalian Ganoderma atau yang disebut dengan BSR, basal stem root, atau busuk pangkal batang, BPB, itu tidak dikendalikan dari sekarang. Nanti ada datanya. Kalau kita terserang 7% aja, 7% dari SPH yang 136, itu biayanya sama dengan 1 hektar replanting, hampir 70 juta hektar. Sekarang tadi saya lihat 60 juta ya biayanya ya. Ini bisa kerugiannya bisa sampai 75 juta. Sangat dahsyat kalau ini nggak diperhatikan. Makanya ada yang menyebut bahwa Ganoderma ini disebut sebagai silent killer. Tadi ada adik kita, Rafael, yang mengatakan, Pak, bagaimana masalah sekolah pengendalian untuk hama dan penyakit? Insya Allah Pak, Pascal Biotek Indonesia dengan GAPKI dan dengan instansi terkait, kita siap Pak memberikan sekolah-sekolah untuk pengendalian hama dan penyakit. Setuju Pak ya? Setuju ya? Oke, dari Pascal siap. Saya kasih bocorannya sedikit, Pascal sudah meng-hire dari salah satu orang riset yang cukup terkenal grupnya, kalau boleh saya sebutkan di sini adalah grup dari Astra Agrolestari. Jadi head risetnya udah kita hire oleh Pascal dan beliau cukup profesional dalam memberikan pelatihan-pelatihan khususnya pengendalian hama dan penyakit. Baiklah, next. Oke, next slide. Oke, next ya. Kita pakai ikan sepat, ikan gabus Pak ya. Next, kita yang penting-penting, next ya. Oke. Lagi ini next. Ini adalah yang warnanya kuning, ini adalah produk kita Streptomyces. Itu sudah di Sumatera Utara, sudah ada yang memakai, di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, ada di Kalimantan Barat dan juga di daerah Sulawesi. Oke, next. Oke, next ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang belum pernah tahu itu apa penyakit Ganoderma adalah seperti ini. Ya, dia ada busuk pangkal batang. Di Aceh itu sudah mulai bukan basal stream root, tapi basal up root. Artinya apa? Artinya busuk pangkal batangnya bukan di bawah lagi, tapi dari bagian atasan, dari bagian atas. Ya, oke, next. Ya, gambar ini saya ambil di daerah Sumatera Utara. Ini sudah ada serangan sekitar 60%. Paling terakhir saya menangani di Rantau Prapat. Ada salah satu PT di situ di daerah Gambut sudah SPH-nya tinggal 70, jadi hampir separuh udah habis dia. Kita 1 tahun menangani di PT di sekitaran Rantau Sumatera Utara. Oke, next Pak. Nah, ini adalah gejala-gejalanya busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Ganoderma. Yang paling keras adalah Ganoderma boninense.
Jangan dianggap remeh Pak, kalau Bapak jalan-jalan di kebun, ladang Bapak sudah ada fruiting body, sudah ada yang tumbang, ada bintang keemasan, itu harus hati-hati. Ada salah satu perkebunan sawit yang pernah saya datangi, sudah mereka replanting, itu 6 tahun mereka replanting lagi. Kenapa? Serangan Ganoderma ada di mana-mana Pak. Itu bagaikan kapal selam di dalam Pak, suatu saat bisa meledak di bawah itu. Inokulumnya itu bisa menyebar kemana-mana. Satu pokok yang terserang, diperkirakan 200 meter itu sudah pasti terserang. Bapak lihat, gejalanya, tidak bisa membuka. Daun pelepahnya yang paling ini ya kan, tidak bisa membuka. Kalau bisa membuka atau sudah ada fruiting body, itu sudah pasti 60-70% sudah terserang Pak. Wah ini masih berbuah, oke masih enak. Iya, tapi sudah masuk ke dalam. Inokulumnya di bawah sini, sudah luar biasa. Ada lagi yang teori pakai burial. Burial itu ditanam itu malah lebih berbahaya lagi Pak. Menyebar lagi itu inokulum Ganoderma. Mulai sekarang saya kampanyekan kita berternak Streptomyces Pak. Berternak bakteri. Oke, next. Nah, ini masalah hitung-hitungan kerugian ya. Di sini ada pointer enggak? Oke, ini masalah kerugian tentang Ganoderma. Kita contohkan ya, yang nomor 1 Pak. Yang nomor 1, ini kejadian Ganoderma bila terserang 7%. Rata-rata kematian untuk 136 pokok, ada 10 pokok ya, 7%-nya. Maka dalam luasan kawasan kebun 10 hektar, itu 10 kali 10.000, kira-kira 100.000 pokok mati. Oke, next, nomor 2. Terima kasih Pak. Kecil ya. Oke, yang nomor 2, kerugian ekonomi pokok per tahun. Pak ini produksi TBS per tahun kita perkirakan 200 kilo. 200 kilo ya kira-kira kali 1.500 kilo sama dengan 300.000 sehingga dalam 1 hektar 10 pokok kali 300 itu 3 juta. Yang saya bilang tadi ini yang nomor 3, kerugian ekonomi pokok per generasi. 200 kilo saja kali 1.500 kali 25 tahun 7.500.000 sehingga dalam 1 hektar 10 pokok kali 7,5 itu 75 juta Pak dalam 1 generasi. Biayanya sudah setara dengan replanting kita, cukup membahayakan sekali. Kalau kita mau mencapai Indonesia emas 2045, jangan berharap Pak kita kalau Bapak tidak tangani sekarang tentang Ganoderma ini. Oke, dari saya sekarang mau main game, ya. Sebelum next ini saya main game. Bapak-bapak semua, saya mohon berdiri sedikit Pak, biar nggak terlalu tegang. Berdiri, saya minta tolong sangat berdiri. Mencari pasangannya sendiri-sendiri, ya. Tolong cari pasangannya sendiri-sendiri. Kalau mau dikasih musik juga boleh. Kayaknya dari tadi tegang semua nih, karena promosi Ganoderma ini kayak gambar setan tadi ya. Cari pasangannya sendiri-sendiri Pak, sudah dapat pasangannya? Udah Pak ya? Udah dapat pasangannya? Masnya di sini untuk contoh buat saya. Ini bukan pasangan, ini kawan ya Pak maksudnya Pak? Kawan ya, betul. kawan. Kalau pasangan Ya. mereka nggak bawa nih Pak masalahnya. Kalau udah dapat pasangannya suruh hadap sana. Ke sini, oke. Tolong kasih musik kalau ada. Boleh musik. Saya hitung sampai 20 kali, kasih pijitan yang keras ya Pak ya. Ya, belum pernah dipijit kawan sendiri kan Pak? Belum pernah kan? Oke, saya hitung sampai 25 kali ya. Kalau ada musik lebih bagus ya. Ya. Kapan lagi saya sama Pak 1, 2, 3 mulai ya. 1, 2, 3. Kasih pijitan yang keras Pak. Sekeras-kerasnya. Iya, sebelah kiri Pak. Terus kasih pijitan yang keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
pukul-pukul Pak. Nah, setelah itu balik kanan, gantian ya. Emang lu aja, gua juga mau. Oh gitu ya Pak, oke. Oke, mulai ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pukul-pukul Pak. Terima kasih Pak, silakan duduk kembali Pak. Maaf ya Pak, biar nggak terlalu tegang Pak. Ya, oke Pak. Next slide. Ya, next slide ya. Oke, kita next ya, kita agak lebih cepat di sit. Nah, ini adalah beberapa berita-berita yang sangat mengerikan ya, yang tadi saya bilang tahun 2045 itu kelapa sawit akan hancur di Indonesia ya, kalau tidak memperhatikan tentang Ganoderma. Oke, kita next. Nah, ini Pak grafik. Ini tahun 2023, ini data dari PPKS tahun 2014, itu tahun 2023 serangannya sudah rata-rata 15% Pak. Sekarang 2024 hampir mendekati 20%. Mengerikan Pak. Ya. Nah itu replanting yang hijau, replanting pertama agak hijau, kedua, ketiga, keempat. Kalau dia sudah replanting kedua, itu umur 8 tahun sudah ada serangan Ganoderma. Replanting keempat, umur 2 tahun Pak, sudah TBM sudah terserang Ganoderma. Baik, oke, next. Next Pak ya. Next slide. Oke, ini yang saya katakan tadi Pak, bahwa gejala Ganoderma ini kalau baru gejala itu sudah 60-70% terkena. Oke, next. Nah, ini yang paling penting Pak buat Bapak, ini sekedar ilustrasi ya. Agen pengendali hayati secara umum dan perannya dalam ekosistem. Pengendalian Ganoderma itu ada yang pakai trichoderma, ada yang pakai mycorrhiza dan lain sebagainya. Yang kita soroti sekarang adalah trichoderma Bapak sudah pernah memakai, mycorrhiza Bapak sudah pernah memakai. Ya. Sekarang streptomyces, ya apa itu streptomyces yang kita hadir pada hari ini ya? Dia adalah antibiotik, menguraikan bahan organik di tanah dan mengeluarkan metabolik sekunder. Artinya streptomyces ini bisa memberikan antibiotik terhadap tanaman, bukan hanya sekedar persaingan atau memberikan nutrisi kepada tanaman. Ya, nah, itu kelebihan dari streptomyces. Oke, next Pak. Selanjutnya, nah kalau di ranking Pak di atas terhadap serangan patogen atau Ganoderma, itu streptomyces itu mempunyai kekuatan yang paling tinggi, ranknya 5 dia Pak. Baru di bawah ada trichoderma, baru ada mycorrhiza. Ya. Jadi streptomyces di sini memang punya kekuatan dan terhadap lingkungan di sini Pak. Ini kita lihat streptomyces menghasilkan antibiotik dan enzim spektrum luas menginduksi resisten. Ya. Jadi streptomyces terhadap penyakit ini dia lebih di dalam di sini lingkungannya di sini. Nah, jadi dia lebih bisa menekan terhadap Ganoderma. Oke, selanjutnya. Oke. Ya, selanjutnya. Masih ada? Selanjutnya bisa? Kita tunggu slide-nya ya, yang masih ada 2-3 slide ya, yang penting buat kita ketahui. Yang kendalikan slide? Oh, sana. Oke, jadi dari sini mungkin ada yang mau bertanya, yang bertanya kita kasih souvenir nanti datang ke booth kita. Ya. Sambil nunggu slide berikutnya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Bagian slide ada ini yang bisa di next kan slide-nya? Oke, silakan. Sambil nunggu slide ya. Slide-nya next, selanjutnya. Silakan. Satu orang dulu ya.
Baik, terima kasih. Nama saya Yohanes Anes dari Sanggau. Kami dari koperasi. Jadi gambar yang Bapak tayangkan tadi, punya saya pernah terjadi seperti itu Pak. Cuman saya belum tahu kalau enggak sekarang itu nama penyakitnya, sampai mati dia. Jadi karena pertemuan ini kami sangat bersyukur karena itu nama penyakitnya. Kami dulu sangka kena apa? Ulat ja. Jadi rupanya bisa juga merembet, ada juga yang banyak mati pelepahnya. Jadi sampai saat ini kita belum tahu cara mengatasi untuk membasmi penyakitnya ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami tanya. Jadi cara mengatasinya, obat apa, itu yang penting Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, sebelum ini boleh selanjutnya dulu Pak, slide-nya. Slide-nya selanjutnya. Oke, ini film tadi ya, selanjutnya lagi. Nah, baik Pak, saya jawab pertanyaannya. Penyakit yang Bapak lihat di kebun Bapak itu adalah kalau jelas dia ada batangnya sudah busuk, terus ada fruiting body, terus tanamannya tiba-tiba ambruk atau pelepahnya udah mulai pada sengkleh gitu kan. Nah itu udah pasti kena Ganoderma Pak. Dan dia bisa menular Pak. Bagaimana cara pengendaliannya? Untuk tanaman yang Bapak sudah TM, tanaman menghasilkan, Bapak isolasi di sekeliling tanaman itu Pak, mata 5, ada 6 pokok di sebelahnya, itu aplikasikan pakai Streptomyces atau Actinoplas merek dagangnya. Satu pokok pakai 600 gram, intervalnya 3 tahun Pak. Jadi Bapak cukup aplikasi nanti 3 tahun yang akan datang baru aplikasi lagi. Bikin 3 lubang, kira-kira jarak 50 atau 60 cm atau setengah pelepah, itu kasih lubang 1, 2, 3, masukin 200 gram, 200 gram, 200 gram, udah tutup, itu satu pokok Pak. Itu cara pengendaliannya, ya, menggunakan bakteri Streptomyces. Bagaimana dengan di nursery? Di nursery umur 3 bulan Bapak kasih 50 gram, umur di 6 bulan 50 gram, umur 9 bulan 50 gram. Begitu masuk hole, new planting, itu pakai 250 gram. Aplikasinya lagi kapan? 3 tahun yang akan datang. Jadi cukup murah dan efisien dan tepat sasaran. Oke, pengen tahu Pak, ini yang paling dahsyat Pak. Ini Actinomycetes, Streptomyces atau Actinoplas itu di bagian Streptomyces Pak. Arah ke sana broad ring, artinya pH-nya itu broad berarti luas ya, jadi mau pH berapapun nggak ada masalah, dia nggak akan mati. Itulah Streptomyces hebatnya. Mau pH-nya tinggi, pH-nya rendah, dia nggak akan mati. Bagaimana dengan temperatur toleran? Dia sangat toleran terhadap temperaturnya. Dia sampai 8 derajat itu dia masih oke. Temperaturnya nggak ada masalah, dia masih bisa hidup. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya dengan seperti ada Hendorsenia, Trichoderma, dia di pH tertentu, pH rendah dia mati Pak. Nah itu kelebihan dari Streptomyces ya. Makanya dari Pascal Biotech Indonesia selain untuk pengendalian gano, nanti ada juga produk baru yang untuk cipingan Pak. Bapak kalau replanting kan diciping tuh Pak, betul nggak tanamannya? Cipingannya itu nanti diserakan, ada yang ditumpuk. Ini mau diapakan? Itu sumber dari Oryctes tuh Pak, betul nggak? Bapak buka setelah 3 bulan, Oryctesnya luar biasa, gendonnya banyak sekali Pak. Pascal menemukan produk namanya Powerful. Jadi ada 3 biokontrol di situ. Kita semprotkan sekali, dalam waktu 6 bulan batangan itu akan remah Pak. Jadi tidak ada lagi di situ Oryctes, tidak ada lagi ulat, tidak ada tikus, karena lignin sama karbonnya sudah diikat. Ya, kita masih percobaan di Sumatera Utara di Bakri Plantation. Mudah-mudahan tahun depan di Pontianak, Kalimantan Barat, kalau saya diberi kesempatan kita akan coba produk itu di sini Pak. Oke, next. Udah ya. Oke, next terus
Oke, ini izin edarnya Pak, jadi Aktinos sudah ada izin edarnya, oke, terus ini hasil risetnya, terus Pak, next, terus, next, waktunya karena sudah habis, nah, ini hasil percobaannya, oke, next, nah ini cara kerjanya di sini, jadi Actinoplas akan bekerja di perakaran, oke, next, nah ini cara aplikasinya, nanti ada brosur di booth kita bisa dipakai ya, oke, next. Nah ini untuk tanaman TM yang merah yang terserang, yang hijau itu yang kita isolasi, yang kita aplikasikan biar tidak tertular, oke. Next, ini adalah customer Pascal Biotech yang sudah memakai, ada Musimas, Majuma, Cisadane, Widya Unggul, Sagonali, ada Gruti, ada Domba Mas, sampai Astra sudah memakai Pak. Barusan saya kirim produknya ke Astra, tapi Astra yang di Pekanbaru ya, ada PHG. Yang bawah ini masih demplot Pak, masih belum selesai. Oke, next. Ini adalah bukti PO yang mereka kirim ke Pascal Biotech. Oke, next. Oke, kalau ada pertanyaan, ini nomor HP saya 0813-2728-2778, silakan difoto, silakan dicatat, langsung WA ke saya, insya Allah akan langsung saya jawab. Satu slide lagi. Nah, oh kembali lagi, ada yang mau moto Pak, sorry Pak, sedikit lagi Pak, ada yang mau moto, ya, udah ya, oke, satu lagi, next, nah ini adalah produk yang untuk meremahkan cipingan Pak, tadi batang sawit, dan juga cangkos bisa Pak, ini mereknya adalah Powerful, kita belum launching, tapi material sedang kita siapkan khusus untuk sampel dan percobaan. Jadi nanti kalau dari GAPKI atau dari BPDKS ada pelatihan, kerjasama, insya Allah Pascal kita akan support. Akhirnya saya ucapkan terima kasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih ya Pak.